informasi mengenai garis kemiskinan yang baru saja dirilis oleh Bank Dunia. Kita perlu bijak dalam memaknai angka yang disampaikan oleh Bank Dunia mengenai kemiskinan yang 60,3% itu. Sebagai informasi Bapak dan Ibu, yang digunakan standar oleh Bank Dunia dan memperoleh data 60,3% itu adalah dengan standar upper middle class yang 6,85 US dollar per kapita PPP 2017. Artinya kita tidak bisa langsung mengkonversi dengan nilai tukar saat ini, karena itu adalah nilai tukar PPP dengan base year 2017, makanya angka konversinya akan berbeda. Kedua, Bank Dunia sendiri juga menyampaikan bahwa global poverty line yang ditetapkan oleh Bank Dunia itu tidak sekonyong-konyong langsung harus diterapkan oleh masing-masing negara. Karena secara bijak, tentunya masing-masing negara itu harus bisa memiliki national poverty line atau garis kemiskinan di negara masing-masing yang diukur sesuai dengan keunikan maupun karakteristik dari negara tersebut. Sehingga dengan demikian apabila Bapak Ibu perhatikan lebih detail, selain poverty line ataupun garis kemiskinan standar Bank Dunia, itu banyak negara yang memiliki garis kemiskinan di masing-masing wilayahnya yang dihitung sendiri berdasarkan keunikan dan standar hidupnya. Dan yang ketiga adalah bahwa garis kemiskinan yang Indonesia miliki dan garis kemiskinan yang digunakan untuk menghitung angka kemiskinan, tentunya kita memiliki garis kemiskinan masing-masing provinsi yang berbeda-beda. Sehingga waktu kita menghitung angka kemiskinan, basisnya bukan national poverty line, tetapi angka kemiskinan di masing-masing provinsi yang kemudian kita agregasikan menjadi angka nasional. Dengan demikian kita bisa menunjukkan bahwa standar hidup di Provinsi DKI tidak akan sama dengan standar hidup di provinsi misalnya Papua Selatan. Dan Provinsi DKI maupun Provinsi Papua Selatan memiliki garis kemiskinan yang berbeda-beda. Dengan demikian, mari kita lebih bijak untuk memaknai dan memahami angka kemiskinan yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, karena itu bukanlah suatu keharusan kita menerapkan, tetapi memang itu hanya sebagai referensi saja. Demikian yang mungkin bisa disampaikan. Terima kasih. Seluruh laporan yang kami terima akan kami tindak lanjuti sesuai arahan Presiden tentang penyelenggaraan sekolah rakyat tahun ini. Presiden memberikan arahan kepada kami untuk memastikan 53 titik itu bisa diselenggarakan dengan perencanaan yang matang, perencanaannya baik, sehingga nanti benar-benar bisa menjadi satu penyelenggaraan yang baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan nanti pada akhirnya sampai ada kelulusan dari siswa-siswa yang ada. Tahun ini kita mulai di 53 titik, tetapi jika memungkinkan ada beberapa lagi titik yang sekarang sedang disurvei oleh Kementerian Pekerjaan Umum, bisa jadi akan bertambah dari yang 53 titik itu. Berikutnya Dikdasmen, ini ada Prof. Mukti nanti akan menyampaikan tentang kurikulum, tentang rekrutmen guru, dan menyangkut data-data nanti akan disampaikan oleh Kepala BPS. Intinya kami semua mendapatkan arahan dari Presiden untuk bersama-sama ya menyelenggarakan sekolah rakyat ini sesuai dengan tujuan berdirinya sekolah rakyat ini, yaitu yang pertama diperuntukkan bagi keluarga miskin ekstrim, keluarga kurang mampu, keluarga yang berada di desil 1.
Desil 1 itu miskin ekstrim dan miskin. Presiden berharap agar kita semua melakukan rekrutmen siswa ini dengan sungguh-sungguh, jauh dari penyimpangan, ya. Artinya menerima siswa yang tidak semestinya, itu harus benar-benar dihindari. Yang berikutnya yang juga kami lakukan adalah persiapan sesuai arah Presiden untuk membangun sekolah rakyat di tahun ini pula di 200 titik di kabupaten, kota, atau provinsi yang benar-benar memenuhi syarat, mulai dari penyediaan lahannya, kemudian memang berada di basis kemiskinan, dan tercukupinya kebutuhan-kebutuhan yang lain. Saya kira itu pengantar saya. Selebihnya mungkin Prof Mukti dulu, baru terakhir Kepala BPS. Monggo Prof. Terima kasih. Tadi disampaikan oleh Pak Menteri Sosial bahwa untuk rekrutmen guru akan dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Rekrutmennya untuk 3, yang pertama untuk guru, yang kedua kepala sekolah, yang ketiga untuk tenaga kependidikan. Jumlahnya mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri Sosial, dan kami menggunakan skema rekrutmen melalui guru-guru ASN dan guru P3K. Saya kira itu terkait dengan rekrutmen guru. Prinsipnya nanti kami akan berkoordinasi untuk pemenuhannya sebagaimana arahan dari Bapak Presiden. Untuk kurikulum seperti pernah kami sampaikan sebelumnya, menggunakan sistem multi entry, multi exit. Artinya murid tidak harus masuk pada tahun ajaran yang sama, mereka bisa masuk kapan saja sesuai dengan kesiapan mereka, dan kemudian mereka juga tidak harus memulai dari kelas yang sama. Mungkin ada yang mulai dari kelas 1, ada yang mulai kelas 2 atau kelas 3, sehingga kami desain kurikulum ini lebih fleksibel yang memungkinkan mereka dapat belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya dan latar belakang pendidikan sebelumnya. Tapi karena semuanya itu di asrama, maka mungkin saja ada murid-murid yang bisa selesai penguasaan materinya lebih cepat daripada murid yang lainnya.